Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2231, meninggalkan dengan elegan. Kedua orang itu sedang mendiskusikan hal-hal mengenai Asura Blood Pool ketika seseorang datang berkunjung. Ketika Ghost Empyrean Wildblade melihat kedatangannya, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Ghost Pupil." Ghost Pupil Ghost Empyrean ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik Empyrean Ghost Dao tahap akhir. Sepasang pupil hitamnya sangat dalam dan sepertinya bisa menyihir hati. Ghost Pupil sedikit mengangguk dan berkata, "Wildblade, Lord Phasea membuatmu membawa tuan mudamu untuk pergi menemuinya." Ghost Empyrean Wildblade diambil kembali, menggunakan mata yang ingin tahu untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Kamu berkemas dan pergi bersamaku, aku sedang terburu-buru." Advertisement. Dia saat ini terbakar dengan kecemasan. Bagaimana mungkin dia ingin mengobrol ringan dengan Kaisar Surgawi Phasea? Menunda lebih lama, Dasles dan Muling Sui akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kenyataannya, Dasles juga tidak akan tertidur lelap jika bukan karena melindungi Muling Sui. Tanpa perlindungan Dasles pada saat terakhir, jejak terakhir kesadaran spiritual Muling Sui akan lama hancur. Hari-hari ini di Elang Surgawi, Ye Yuan menghabiskan setiap menit dan detik dalam penderitaan. Sekarang, mendapatkan berita tentang Silvernet Blood Essence, bagaimana mungkin dia masih mau menunda? Tapi ekspresi Ghost Empyrean Ghost Pupil berubah, dan dia berkata dengan suara serius, "Manusia, Lord Phasea memanggilmu. Kamu berani tidak memberi muka." Petik 2. Ye Yuan bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan dingin, "Pisau liar." Ekspresi Wildblade sedikit berubah, dan dia berkata sambil membungkuk, "Iya. Pembangkit tenaga Ghost Dao memiliki mereka yang tumbuh sendiri, dan juga mereka yang dibesarkan seperti Wildblade." Advertisement. Pembangkit tenaga Ghost Dao yang membuat kontrak tidak dapat menentang perintah tuannya. Perintah Ye Yuan bahkan memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Kaisar Surgawi. Ghost Empyrean Ghost Pupils melihat bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sangat marah, "Anak baik, Lord Phasea meminta untuk melihatmu menghargaimu. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, maka jangan salahkan Empyrean ini karena tidak sopan." Tiba-tiba, udara di dalam rumah menjadi dingin. Gelombang angin dingin naik dari tanah dan masuk ke tubuh Ye Yuan. Mata Ghost Empyrean Ghost Pupil tiba-tiba melepaskan cahaya hitam. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat langsung mengalir ke lautan kesadaran Ye Yuan. Melodi hantu yang memikat, "Perhatikan perintahku. Bocah, tampar dirimu sendiri sampai Empyrean ini memintamu untuk berhenti." Ghost Pupil langsung memerintahkan. Melihat Ghost Empyrean Ghost Pupil menggunakan jurus pamungkasnya saat dia muncul, ekspresi Ghost Empyrean Wildblade sangat berubah. Dia berteriak kaget, "Tuan Ghost Pupil, tunjukkan belas kasihan." Mendengus. Tepat pada saat ini, Ye Yuan mengeluarkan dengusan dingin dari mulutnya. Mendengus dingin ini, Ye Yuan membawa serta suara Dewa Naga dari ras naga. Ghost Pupil mengerang teredam dan benar-benar terluka oleh dengusan dingin Ye Yuan, bahkan menyebabkan tubuhnya menjadi lebih ilusi. Meskipun pembangkit tenaga listrik Ghost Dao tidak memiliki tubuh jasmani, mencapai alam hantu Empyrean, mereka sudah hampir menjadi jasmani. Advertisement. Namun saat ini, Ghost Empyrean Ghost Pupil benar-benar dipaksa kembali ke bentuk aslinya. Bagaimana ini mungkin? Ghost Empyrean Ghost Pupil menatap Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan, penuh ketidakpercayaan. Aura di tubuh Ye Yuan tidak kuat. Setidaknya jauh lebih lemah darinya. Menghadapi lawan seperti itu, melodi hantu memikatnya akan bekerja 100 kali dari 100 kali. Jika demikian, mengapa jiwa surgawi Ye Yuan dilepaskan begitu saja, dan itu bisa melukainya? Ghost Empyrean Ghost Pupil sangat bingung. Di sampingnya, Ghost Empyrean Wildblade juga sangat terkejut. Dia sangat menyadari kehebatan Ghost Empyrean Ghost Pupil. Bahkan 3 Empyrean hantu besar di bawah komando Kaisar Surgawi Ghostrich juga sangat mengkhawatirkannya. Melodi hantu yang memikat ini juga sangat menahan diri terhadap peringkat Empyreans yang sama, tapi itu diguncang oleh Ye Yuan dengan begitu mudah. Tidak hanya terguncang, dia bahkan melukai Empyrean Ghost Pupil. Bagaimana kekuatan Tuan Muda bisa begitu mengerikan? Ye Yuan memandang Ghost Empyrean Ghost Pupil dan berkata dengan jijik, "Bahkan leluhur obat dan imam besar leluhur suci tidak dapat mengendalikan kehendakku. Hanya dengan orang-orang seperti seni mistik jalur hantu remehmu, kamu ingin mengendalikanku."
Apakah Anda tahu apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri? Petik 2. Ghost Empyrean Ghost Pupil memiliki wajah yang tercengang karena takjub. Dengan dengusan Ye Yuan sebelumnya, dia memang merasakan tekad seperti melihat gunung besar menghantamnya secara langsung. Justru karena inilah dia mudah terluka. Bagaimana mungkin alam Empyrean manusia biasa memiliki keinginan yang begitu kuat? Meskipun Ye Yuan berbicara tentang leluhur obat dan imam besar leluhur suci, dia merasa itu terlalu sombong. Tapi Ghost Empyrean Ghost Pupil berani mengkonfirmasi bahwa kehendak Ye Yuan benar-benar lebih kuat dari Kaisar Surgawi Phasea. Selain itu lebih dari satu kekuatan yang lebih kuat. Kejutan di hatinya tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Pisau liar. Ye Yuan mendesak dengan ringan. Ghost Empyrean Wild Blade tiba-tiba terbangun dan buru-buru berkemas dan menyiapkan semuanya. Ye Yuan membawa Ghost Empyrean Wild Blade dan keluar dari Fas Huai Manor begitu saja. Tetapi tepat pada saat ini, aura hantu yang menyeramkan hingga ekstrim turun dari langit. Sosok yang hampir jasmani terhalang di depan Ye Yuan. Energi hantu ini sangat kental. Jika Empyrean manusia biasa ada di sini, mereka mungkin sudah lama membekuk aku. Di dalam Yin Huai Manor, secercah senyum melintas di sudut mulut Kaisar Surgawi Gostrich. Phasea si bodoh itu mungkin masih belum tahu teror anak ini. Kehilangan muka di depan begitu banyak orang di kota, Kaisar ini akan melihat bagaimana Anda masih memiliki wajah untuk menunjukkan diri Anda di masa depan. Peristiwa sebelumnya, dia mengeluarkan perintah pembungkaman ke pembangkit tenaga listrik di Manor, benar-benar melarang siapapun untuk menyebarkannya. Anak laki-laki ini seperti duri. Kaisar Surgawi Gostrich merasa bahwa dia pasti tidak akan digunakan oleh Kaisar Surgawi Phasea. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah hari, kedua belah pihak jatuh. Kaisar Surgawi Phasea memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menggelegar, "Manusia anak nakal, kamu membawa pergi bawahan Kaisar Surgawi ini. Tidak hanya Anda bahkan tidak memberitahu sebelumnya, Anda bahkan melukai bawahan Kaisar Surgawi ini dengan serius. Bagaimana Anda memohon?" Kulit Ghost Empyrean Wild Blade pucat saat dia berteriak kaget, "Tuan Phasea, Tuan muda dia." Ye Yuan menghentikan Wild Blade dengan gerakan tangan. Melihat Phasea, dia berkata dengan dingin, karena kamu datang, maka aku akan memberitahumu tentang itu. Wild Blade akan mengikutiku di masa depan. Ucapkan selamat tinggal. Pedang liar, ayo pergi. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang pindah telah lama mengkhawatirkan banyak pembangkit tenaga listrik di kota. Mosa dan teman-temannya kebetulan juga ada di antara mereka. Melihat adegan ini, pupil para hantu menyusut. Orang ini sangat sombong. Apa yang dia hadapi adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Mungkinkah bocah manusia ini benar-benar bodoh? Itu Kaisar Surgawi Phasea. Namun dia sebenarnya sombong ini. Petik 2. Bukankah begitu? Hanya bagus. Aku bisa melihat apa yang dia andalkan untuk bisa membawa pergi Ghost Empyrean Wild Blade dari Yin Huai Manor kali ini. Aku agak mengerti sekarang. Kaisar Surgawi Gostrich mungkin sengaja tidak muncul untuk membiarkan anak ini membawa pergi Wild Blade. Kaisar Surgawi Phasea tertawa karena kemarahan yang luar biasa dan berkata, anak nakal yang sombong, mungkinkah Anda benar-benar menganggap Kaisar Surgawi ini untuk tidak berani bergerak melawan Anda? Lupakan saja, karena kamu sengaja mencari kematian, Kaisar Surgawi ini akan mengirimmu pergi. Melumpuhkan. Suara Kaisar Surgawi Phasea belum memudar ketika Ye Yuan sudah mengeksekusi Time Freeze. Dalam sekejap, hukum turun, Phasea tidak bisa bergerak. Saat itu, ketika Ye Yuan masih hanya peringkat 7 tahap awal, dia sudah bisa menggunakan gerakan ini dan melarikan diri dari bawah tangan monster jurang Heavenly Emperor Many. Apalagi dia saat ini sudah berada di peringkat 7 tingkat menengah. Seberapa kuatkah kekuatan Time Freeze saat ini dibandingkan dengan waktu itu? Pisau liar, pergi. Ye Yuan meraih Ghost Empyrean Wild Blade yang tercengang dan langsung berteleportasi lebih dari 10.000 mil jauhnya. Setelah sesaat, ruang waktu pulih. Mata Kaisar Surgawi Phasea penuh kejutan. Kata sejati Dao Surgawi, hukum tata ruang. Sungguh anak manusia yang hebat. Sepertinya Wild Blade mengikuti master yang baik. Bab 2232, Fenomena Laut Darah. Energi pembantaian yang begitu tebal. Ye Yuan dua orang tiba di depan bentangan pegunungan yang panjang dan tak terputus. Aroma bau darah yang kental menghantam wajah, mengaduk angin jahat di telinganya. Di bawah penerangan sinar matahari,
pegunungan ini benar-benar mengeluarkan serangkaian lingkaran cahaya berwarna merah darah. Di hutan lebat, banyak pembangkit tenaga listrik Ghost Dao datang dan pergi. Tapi merasakan aura kuat yang keluar dari tubuh dua orang Ye Yuan, mereka tidak berani mendekat. Tuan muda, lebih berhati-hatilah. Manusia yang datang ke tempat ini perlu membuka domain dunia mereka untuk menahan energi pembantaian. Energi pembantaian ini sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan Empirins akan merasa sulit untuk menahan korosi juga. Ghost Empyrean Wild Blade memperingatkan. Advertisement. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, menolak. Mengapa ada kebutuhan untuk melawan? Selesai berbicara, metode kultivasinya berputar. Dia benar-benar menyerap energi pembantaian ini dengan hiruk-pikuk. Kedua mata Ghost Empyrean Wild Blade menjadi piring lebar, ekspresi kaget di wajahnya. Tuan mudanya benar-benar menyerap energi pembantaian. Tuan muda, kamu. Ghost Empyrean Wild Blade berteriak kaget. Manusia itu sebenarnya menyerap energi pembantaian. Saya pikir dia bosan hidup. Petik 2. JJ, mungkin dia merasa bahwa ras hantu kita cukup bagus dan ingin bergabung dengan ras hantu kita. Ada yang salah. Mengapa auranya menjadi lebih kuat? Petik 2. Di kejauhan, terdengar beberapa suara menghina pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Tetapi segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. Manusia tidak dapat menggunakan energi pembantaian ini untuk berkultivasi sama sekali. Advertisement. Menyerap ke dalam tubuh hanya akan membahayakan tubuh mereka. Tapi aura Ye Yuan sebenarnya menjadi lebih kuat. Ye Yuan terserap sebentar dan segera merasa segar. Ketebalan energi pembantaian ini hampir bisa mengejar ketebalan energi iblis di Gua Mata Naga. Menggunakannya untuk berkultivasi secara alami menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Melihat ekspresi bingung Ghost Empyrean Wild Blade, Ye Yuan tersenyum dan berkata, energi pembantaian, energi iblis, energi spiritual surga dan bumi, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja atributnya berbeda, itu saja. Energi pembantaian di sini sangat kental. Ini adalah tempat kultivasi yang luar biasa bagi saya. Setelah menemukan esensi darah Silvernet, saya ingin memasuki pengasingan tertutup selama beberapa hari di sini. Ghost Empyrean Wild Blade memiliki ekspresi heran di wajahnya dan berkata sambil mendesak kagum, bakat Tuan Muda, bahkan Lord Immortal Grove jauh lebih rendah. Dia telah mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang singkat. Jadi dia jauh dari kesadaran tentang pengalaman Dashless dengan Ye Yuan di masa lalu. Saat mengobrol, bumi tiba-tiba bergetar dan gunung-gunung bergetar. Energi pembantaian yang lebih kuat menyembur keluar dari bawah tanah. Cahaya berdarah di atas pegunungan menjadi sangat melarang, memberi orang perasaan yang mengangkat rambut. Pintu masuk Asura Blood Pool di kejauhan, pembangkit tenaga Ghost Dao yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, melarikan diri seperti mereka terbang, semua ekspresi mereka tampaknya sangat ketakutan. Di belakang mereka, cahaya berdarah bersinar terang. Mereka yang diselimuti oleh cahaya berdarah langsung berubah menjadi abu. Ghost Empyrean Wild Blade memiliki pandangan cemas dan ragu ketika dia berkata, ini, kekuatan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di Asura Blood Pool? Advertisement. Tapi sedikit kejutan melintas di mata Ye Yuan dan dia berkata, fenomena seperti itu, aku khawatir harta yang berharga muncul. Pada saat ini, wajah datar datang di samping Ye Yuan dan berkata dengan dingin, ini sudah ketiga kalinya dalam sebulan. Saya mendengar bahwa di 2 kolam darah besar lainnya di sana, fenomena seperti itu juga meletus. Sepertinya kolam darah Asura yang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya tidak bisa menahan lagi. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan segera merasakan bahwa pembangkit tenaga jalur mayat ini sangat luar biasa. Kamu sering menjadi tamu di tempat ini? Ye Yuan bertanya. Pihak lain menganggukkan kepalanya dan berkata, saya dipanggil Wu Jiang. Saya mulai menantang Asura Blood Pool mulai dari peringkat 4. Petik 2. Murid Ye Yuan sedikit mengerut, menunjukkan sedikit kejutan. Pembangkit tenaga listrik di periferal luar banyak. Peringkat 4 dan peringkat 5 bisa dilihat di mana-mana. Ada juga beberapa peringkat 6. Tapi Ye Yuan jelas bahwa di bawah lingkungan seperti itu, mampu berkultivasi sepenuhnya dari peringkat 4 hingga peringkat 7 hanyalah keajaiban. Sepertinya perasaannya tidak salah. Wu Jiang ini sangat luar biasa. Saya dipanggil Ye Yuan. Karena saudara Wu sering menjadi tamu di sini, maka menurut Anda, seberapa tinggi kemungkinan esensi darah Silvernet muncul di bawah fenomena semacam ini? Ye Yuan bertanya. Wu Jiang terkejut,
menatap Ye Yuan dengan heran. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya mengincar esensi darah Silvernet. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, fenomena seperti itu, esensi darah Silvernet pasti akan muncul. Hanya saja, dengan kekuatanmu, aku menyarankan agar kamu tidak membuat dirimu terbunuh dengan sia-sia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah saudara Wu ingin bekerja sama dengan Ye ini? Wu Jiang sedikit terkejut, tidak menyangka akan dilihat sekilas oleh Ye Yuan. Dia melihat bahwa Ye Yuan sebenarnya mampu menyerap energi pembantaian untuk berkultivasi dan merasa bahwa bocah ini luar biasa. Itu sebabnya dia punya ide untuk berteman. Dia telah berlari di sekitar sini untuk waktu yang lama dan kurang lebih memahami pembangkit tenaga listrik di sini sedikit. Tapi tidak ada yang mampu membuatnya menganggap orang itu penting. Tapi Ye Yuan ini, dia memberinya perasaan tidak sederhana sejak pertama kali dia melihatnya. Wu Jiang juga tidak menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, Wu ini selalu bergerak secara independen selama bertahun-tahun dan jarang menemukan orang untuk bergabung. Tetapi kelainan kumpulan darah kali ini menarik semakin banyak kekuatan besar. Selanjutnya, di dalam kolam darah juga dipenuhi dengan bahaya. Oleh karena itu sebabnya saya punya ide ini. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, karena saudara Wu berpikir tinggi, maka Ye ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Suara itu belum memudar ketika aura menakutkan turun dari langit. Hahaha, dengan kelainan laut darah Asura ini, mungkin ada harta roh Kaisar Surgawi Puncak yang muncul. Di tengah tawa liar, sosok hantu itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan bergegas ke gua dengan bertemu langsung dengan cahaya berdarah. Ekspresi Wu Jiang berubah, dan dia berteriak kaget, Kaisar Surgawi Purpleklut. Bahkan dia juga datang. Suaranya belum memudar ketika beberapa aura menakutkan lainnya turun. Aura itu benar-benar mengabaikan cahaya berdarah dan menyerbu langsung ke laut darah Asura. Ye Yuan juga terkejut dalam hati ketika melihat situasinya. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah yang tak tertandingi. Masing-masing dari mereka mulai bergerak gelisah. Tak lama, awan gas hitam lain turun. Mereka yang sedikit tersentuh oleh gas hitam langsung berubah menjadi abu, berhamburan. Murid Ye Yuan mengerut, dan dia berseru kaget, Kaisar Langit-Langit ke-7. Wajah datar Wu Jiang menjadi beberapa warna lebih putih dan dia berkata, itu pasir hisap Kaisar Surgawi. Aku tidak menyangka bahkan dia juga khawatir. Dengan ini, laut darah Asura menjadi hidup. Hanya dalam setengah hari, Ye Yuan melihat bahwa ada 7 hingga 8 pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tahap menengah dan tahap akhir memasuki laut darah Asura. Adapun pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tahap awal, mereka yang masuk sebanyak lebih dari selusin. Untuk beberapa waktu, pembangkit tenaga listrik berkumpul. Tentu saja, Kaisar Surgawi ini menghina harta bersama di pinggiran. Mereka langsung memasuki kedalaman laut darah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Akhirnya tidak ada lagi pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang turun. Baru kemudian semua orang dengan hati-hati masuk lebih jauh ke dalam laut darah Asura sekali lagi. Meskipun laut darah Asura saat ini berbahaya, saat itulah peluang keberuntungan paling besar. Pada saat ini, tidak ada yang mau dikalahkan oleh orang lain. Mungkin pertemuan kebetulan bisa membuat mereka melayang ke surga dengan satu ikatan. Ye Yuan, giliran kita untuk masuk, kata Wu Jiang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, takut itu tidak sesederhana itu. Mereka yang masuk sekarang, yang terendah adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga juga. Kaisar Surgawi Cakrawala pertama dan Kaisar Surgawi Cakrawala kedua belum muncul, bukankah menurutmu itu aneh? Petik 2. Ekspresi Wu Jiang berubah. Benar saja, suara Ye Yuan belum memudar ketika beberapa sosok perlahan keluar dari kehampaan. Bab 2233, Membentuk Permusuhan. Kaisar Surgawi Zhao Hun. Bulu brutal Kaisar Surgawi. Kaisar Hantu Surgawi. Itu, Kaisar Surgawi Nineveh. Dia adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Petik 2. Satu sosok kuat demi satu muncul berturut-turut. Sebenarnya ada sebanyak 7 orang. Advertisement. Semua orang menghirup udara dingin, jelas tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada begitu banyak Kaisar Surgawi yang bersembunyi. Wu Jiang memandang Ye Yuan dengan heran, tidak tahu bagaimana dia menemukan Kaisar Surgawi ini. Tatapan Kaisar Surgawi Nineveh menyapu seluruh tempat dan berkata dengan suara dingin, semua Empyrean tidak boleh mengambil tindakan tanpa izin.
Mereka yang menentang, mati. Wajah para Empyrean yang hadir berubah drastis, segera menyadari bahwa mereka ditunjuk sebagai umpan meriam. Cakrawala pertama dan cakrawala kedua Kaisar Surgawi berada di dasar laras di antara Kaisar Surgawi. Mereka tidak percaya diri seperti sebelumnya. Secara alami, tempat-tempat yang ingin dikunjungi Kaisar Langit-Langit ketiga dan di atasnya, umpan meriam ini tidak ada gunanya sama sekali. Abnormalitas kali ini sangat aneh, Kaisar Surgawi Cakrawala pertama dan kedua ini juga agak berhati-hati. Menemukan Empirins sebagai umpan meriam menjadi pilihan yang cukup bagus. Di berbagai alam mistik utama, pembangkit tenaga listrik yang membuat orang lemah menjadi umpan meriam sering muncul juga. Astaga, astaga, astaga. Tiba-tiba, beberapa sosok berlari dengan liar, menuju pembukaan Asura Blood Pool. Advertisement. Betapa cepatnya pergerakan pembangkit tenaga Empyrean. Mereka cepat, tetapi Kaisar Surgawi Ninilifes lebih cepat. Itu hanya untuk melihat sedikit senyum dingin melintas di sudut mulutnya, jarinya menjentikkan ringan. Beberapa garis titik cahaya tiba dalam sekejap. Bang, bang, bang. Pembangkit tenaga listrik Empyrean yang bergegas itu langsung dibantai olehnya tanpa melewatkan satu pun. Di antara mereka, bahkan ada beberapa ahli kuat Empyrean tahap akhir. Siapa lagi yang ingin pergi? Kaisar Surgawi Ninilifes berkata dengan dingin, tidak membawa belas kasih sedikit pun. Yang lain diam seperti jangkrik di musim dingin. Di depan Kaisar Surgawi, mereka mirip dengan semut. Hanya Kaisar Surgawi yang bisa menghadapi Kaisar Surgawi. Wajah datar Wu Jiang menjadi beberapa warna lebih putih. Dia tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa Ye Yuan memiliki ekspresi tenang, tampaknya tidak terlihat terlalu khawatir, dan segera merasa sedikit lebih tenang. Melihat tidak ada yang melompat keluar, Kaisar Surgawi Ninilifes berkata dengan dingin, bagus sekali. Karena tidak ada yang pergi, masuklah. Advertisement. Harus diakui, Asura Blood Pool menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Hanya pembangkit tenaga listrik Empyrean di sini yang berjumlah ratusan. Kekuatan ini sudah sangat kuat. Saat semua orang berencana memasuki lautan darah, Kaisar Surgawi Gosmon tiba-tiba berteriak kaget dan berkata, sebenarnya masih ada serangga manusia. Kamu, datanglah. Saat berbicara, Kaisar Surgawi Gosmon mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Ye Yuan. Ekspresi Wu Jiang berubah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yuan dengan gugup. Ye Yuan perlahan melangkah maju dan berkata dengan dingin, instruksi apa yang dimiliki Kaisar Surgawi Gosmon? Alis Kaisar Surgawi Gosmon berkerut dan dia berkata dengan sedih, anak nakal yang begitu mengabaikan aturan. Seekor serangga manusia biasa juga berani mengganggu harta karun ras hantuku. Selesai berbicara, jarinya menjentikkan. Garis cahaya putih melesat tepat ke arah Ye Yuan. Gelombang energi yang mengerikan membuat semua wajah Empyrean berubah. Semuanya berteriak untuk menghindar. Ye Yuan juga terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Surgawi Gosmon ini benar-benar akan membunuh orang dengan kata-kata tidak setuju. Tapi meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Sosoknya mundur secara eksplosif, pedang tulang menyerang dengan ganas. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Ye Yuan melepaskan ribuan cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas, bergemuruh menuju seberkas cahaya putih itu. Jatuh ke belakang beberapa puluh ribu kaki berturut-turut, seberkas cahaya putih itu benar-benar hilang oleh Ye Yuan pada akhirnya. Dan di antara mereka, jurang besar juga meledak. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana, memelototi Kaisar Surgawi Gosmon. Sementara Empirins menatap Ye Yuan dengan wajah heran. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes sedikit berkedip, mengungkapkan sedikit kejutan. Adegan ini sebelumnya terjadi terlalu tiba-tiba, cepat sampai semua orang tidak bereaksi. Tetapi melihat Kaisar Surgawi Gosmon mengambil tindakan, mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melepaskan ribuan cahaya pedang dalam satu nafas, secara langsung menetralkan serangan Kaisar Surgawi Gosmon. Meskipun serangan ini hanyalah serangan biasa dari Kaisar Surgawi Gosmon, itu juga bukan yang bisa diblokir oleh Empyrean manapun. Serangan ini lebih dari cukup untuk membunuh Empyrean Cakrawala ke-8. Paling tidak, di antara para Empyrean yang hadir, mereka yang mampu memblokirnya tidak melebihi 10 jari. Huhu, Gosmon, kamu benar-benar menjadi menjanjikan, bahkan tidak bisa mengurus ras manusia, bocah Empyrean Realm. Kaisar Surgawi Zhao Hun berkata dengan bangga. Gosmon, aku tidak mengenalmu. Serius terlalu memalukan.
Kaisar Surgawi Brutal Feather juga terlihat tidak tahan melihatnya. Kaisar Surgawi Gosmon tercengang pada awalnya, setelah itu, ada kemarahan yang tak terbatas. Di depan sekelompok Kaisar Surgawi, itu benar-benar kehilangan muka yang besar dengan ini. Bocah manusia sialan, Kaisar Surgawi ini akan membunuhmu. Selesai berbicara, tekanan menakutkan Kaisar Surgawi Gosmon tiba-tiba meletus dan hendak melepaskan serangan yang mengejutkan. Ketika Empirins merasakan tekanan yang menakutkan ini, masing-masing dari mereka memiliki wajah pucat. Kekuatan Kaisar Surgawi terlalu menakutkan. Pada saat ini, Ninelives tiba-tiba angkat bicara. Dia berkata, Gosmon, selamatkan nyawa anak ini. Kekuatannya lumayan. Membunuh seperti ini agak sia-sia. Petik 2. Kaisar Surgawi Ninelives adalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Gosmon tidak punya pilihan selain memberikan wajah. Dia mendengus dingin dan berkata, wah, anggap dirimu beruntung. Tatapan Ninelives acuh tak acuh saat dia berkata, masuk. The Empirins membuka domain mereka dan mengisolasi cahaya berdarah di luar, dan perlahan memasuki Asura Blood Pool. Ye Yuan dengan paksa menekan amarahnya dan mengikuti semua orang ke dalam gua. Ada 7 Ghost Dao Empirins di depan. Menjadi musuh dengan mereka jelas bukan langkah yang bijaksana. Tujuannya untuk datang ke sini adalah Silvernet Blood Essence, tidak perlu melakukan pertarungan sia-sia semacam ini. Tentu saja, permusuhan ini, dia mencatatnya. Wu Jiang beringsut mendekat dan berkata dengan terkejut, Kakak Ye, apakah kamu baik-baik saja? Baru saja, saya bahkan berpikir bahwa Anda pasti sudah mati. Kekuatanmu cukup bagus, aku, Wu Jiang, memang tidak membuat kesalahan penilaian. Wu Jiang agak terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Tapi nadanya adalah bahwa dia juga bisa menerima serangan ini. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengerti? Wu Jiang ini jelas bukan Empirean biasa juga. Memasuki pintu masuk gua, itu adalah hamparan cahaya berdarah di depan mata mereka. Tempat ini adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Sepanjang jalan, ada lubang darah besar dan kecil di mana-mana, mengalir dengan darah merah gelap di dalamnya. Gelembung darah bahkan menggelegak dari waktu ke waktu. Jangan sentuh gelembung darah ini, sekali disentuh, bahkan Empirins akan kehilangan jiwanya juga. Wu Jiang memperingatkan. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Terlepas dari ini, Ye Yuan menemukan bahwa ruang di sini sangat terdistorsi. Empirins biasa tidak dapat melintasi ruang sama sekali. Kolam darah Asura ini seperti sangkar spasial raksasa, membatasi semua orang di sini. Lebih jauh, semakin dalam, semakin menakutkan tingkat distorsi spasial. Bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat melarikan diri juga. Tentu saja, ini bukan masalah besar bagi Ye Yuan. Pencapaian hukum spasialnya bukanlah yang bisa dibandingkan dengan Empirins biasa. Kelompok orang ini sangat kuat. Pada awalnya, mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Tetapi segera, mereka mengalami masalah. Sebuah tangisan tragis datang. A second firmamen Empirean Ghost Dao Empirean langsung tersedot ke dalam genangan darah, menghilang tanpa jejak. Dengan ini, rambut semua Empirins berdiri tegak. Mereka tidak melihat lawan sama sekali dan Empirean ini hilang. Tatapan Ye Yuan menjadi gelap, dan dia berkata kepada Ghost Empirean Wildblade, mendekatlah sedikit. Jangan berpisah dariku. Bab 2234, menggertak mereka. Satu demi satu, ada jeritan sengsara yang datang tanpa henti. Empirean satu demi satu langsung tersedot ke dalam genangan darah. Para Empirins terlihat panik. Mereka tidak bisa melihat lawan sama sekali. Advertisement. Ekspresi Wu Jiang sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, tempat ini biasanya hanya area aktivitas dari pembangkit tenaga listrik peringkat 6. Mengapa begitu banyak hal sialan muncul sekarang tiba-tiba? Petik 2. Tatapan Ye Yuan berkedip dan dia berkata, harta karun yang berharga akan muncul. Memiliki fenomena semacam ini juga normal. Murid surgawi Sun Moon, aktifkan. Petik 2. Ye Yuan telah melampaui 7 kesengsaraan nirvanik. Murid surgawi bulan matahari telah lama dikultivasikan ke alam yang sangat tinggi. Pada saat ini, saat murid surgawi bulan matahari diaktifkan, dunia segera menjadi berbeda. Di tengah cahaya berdarah, satu demi satu sosok abu-abu bergerak kemana-mana. Orang-orang ini disembunyikan dalam cahaya berdarah menjadi pertahanan pelindung alami mereka. Bahkan untuk Empirins, sangat sulit untuk menemukan mereka juga. Suara mendesing.
Salah satu sosok abu-abu tiba-tiba melesat, terbang menuju Ghost Empyrean Wildblade. Tapi Ghost Empyrean Wildblade benar-benar tidak mengerti. Advertisement. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, dan dia berteriak dengan dingin, pedang kemauan, potong. Pedang transparan langsung mengembun dan memotong ke arah sosok abu-abu itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Iya, sosok abu-abu itu mengeluarkan teriakan aneh dan masuk kembali ke kolam darah dengan suara menderu. Mendengar teriakan aneh dari belakang, Ghost Empyrean Wildblade sangat terkejut, baru kemudian, mengetahui bahwa dia telah pergi ke gerbang neraka dan kembali. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes sedikit berkedip dan kagum dengan kekaguman. Kekuatan jiwa yang kental seperti itu, hampir berubah menjadi jasmani. Jiwa surgawinya kemungkinan telah mencapai peringkat 7 penyelesaian besar. Anak ini tidak sederhana. Kaisar Surgawi Gosmon mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika penyelesaian akhir peringkat 7? Berapa lama dia masih bisa tinggal di tempat ini? Kaisar Surgawi Ninilifes mengangguk dan berkata, semakin kuat dia, semakin baik bagi kita secara alami. Dengan dia di sekitar, setidaknya kita bisa mengambil tindakan nanti. Dengan kolam darah yang mengalami perubahan yang tidak biasa, akan ada cukup banyak hal baik yang akan keluar. Tetapi dengan demikian, itu juga akan jauh lebih berbahaya. Petik 2. Kaisar Surgawi lainnya mengangguk satu demi satu, sangat merasakan hal itu juga. Ye Yuan bergerak untuk membunuh bayangan abu-abu itu dan berhenti mengambil tindakan. Biarkan hal-hal melayang jika mereka tidak mempengaruhi seseorang secara pribadi. Dalam keadaan seperti itu, menonjol di pusat perhatian tidak memiliki hasil yang baik. Jika bukan karena menyelamatkan Ghost Empyrean Wildblade, dia pasti tidak akan mengambil tindakan. Advertisement. Dari waktu ke waktu, masih ada pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang langsung diseret ke kolam darah. Kaisar Surgawi Ninilifes menunjuk Ye Yuan dan membuka mulutnya dan berkata, kamu, pergi dan jaga bayangan abu-abu itu. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara serius, jika saya mengatakan tidak. Nada suara Kaisar Surgawi Ninilifes membawa keagungan yang tidak memungkinkan pertanyaan saat dia berkata dengan dingin, tidak mengambil tindakan, kamu mati. Jelas, dengan penglihatan dari pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini, mereka bisa melihat bayangan abu-abu itu. Hanya saja tidak ada dari mereka yang mau bergerak. Bayangan abu-abu ini semuanya adalah tubuh jiwa, membunuh mereka semua membutuhkan pengeluaran kekuatan jiwa yang luar biasa. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi jelas ingin mempertahankan kekuatan mereka untuk menghadapi bahaya di belakang. Kaisar Surgawi Ninilifes berbicara memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada Kaisar Surgawi Gosmon. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga Super Kaisar Langit Surgawi kedua. Di sampingnya, Kaisar Surgawi Gosmon tersenyum dingin dan berkata, bocah, menjadi umpan meriam harus memiliki kesadaran menjadi umpan meriam. Pergi atau mati. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini tidak peduli sama sekali, langsung meletakkannya di atas meja. Di depan mereka, pembangkit tenaga listrik Empyrean hanya bisa menjadi umpan meriam. Pembangkit tenaga listrik Empyrean mendominasi dunia sekuler. Tapi di depan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, mereka masih semut. Semut tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan. Ekspresi Ye Yuan berkedip tanpa batas tetapi tidak mengambil tindakan setelah waktu yang lama. Ekspresi Wu Jiang sedikit berubah, dan dia mendesak, Saudara Ye, menjaga hidupmu itu penting. Kami tidak mampu memprovokasi pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Petik 2. Akhirnya, tinju Ye Yuan yang terkepal erat mengendur. Dia perlahan berbalik, sosoknya bergerak, langsung mengejar bayangan abu-abu. Pedang kemauan, bunuh. Pedang keinginan Ye Yuan sangat cepat dan ganas. Satu pedang mendarat, itu langsung membantai bayangan abu-abu itu. Sosoknya bergerak cepat, menyerang seperti kilat, membunuh lebih dari 10 bayangan abu-abu dalam sekejap mata. Ketika bayangan abu-abu itu melihat bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan sosok mereka lagi, masing-masing dari mereka bersembunyi di dalam genangan darah dan tidak lagi menggelembung. Ketika Empirins melihat bahwa Ye Yuan sangat ganas, masing-masing dari mereka juga sangat ketakutan. Jika pedang kehendak ini memotong tubuh mereka, itu akan berakibat fatal. Meskipun tubuh mereka sudah lama menjadi jasmani, pada akhirnya mereka tetaplah tubuh jiwa. Kerusakan pedang kehendak pada mereka bahkan lebih kuat dari teknik bela diri esensi surgawi. Ye Yuan berhenti, tampak agak putus asa dan lembam. Bayangan abu-abu itu semuanya adalah tubuh jiwa peringkat 7, kekuatan mereka sebanding dengan alam Empyrean tingkat menengah.
Membunuh begitu banyak tubuh jiwa, secara alami agak terlalu banyak untuk ditanggung oleh kekuatan jiwa Ye Yuan. Dia memandang Kaisar Surgawi Ninilifes dengan dingin dan berkata, puas sekarang. Selesai berbicara, dia duduk bersila, berencana memulihkan kekuatan jiwa. Tetapi saat ini, Ninilifes berkata dengan tenang, tidak perlu direkondisi, terus berjalan. Apakah Anda berencana membuat begitu banyak orang menunggu Anda untuk beristirahat? Selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan berkata, lanjutkan ke depan. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan tiba-tiba berdiri, dengan asumsi postur seperti dia akan mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia ditahan oleh Wu Jiang. Lupakan, lupakan. Mereka semua adalah Kaisar Surgawi. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. Wu Jiang mendesak. Kaisar Surgawi ini sama sekali tidak memandangnya sebagai pribadi. Mereka hanya menyuruhnya seperti binatang beban. Melihat Ye Yuan kempes, Kaisar Surgawi Gosmon berkata dengan tatapan puas, Huhu, bocah, tempat ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Punya dendam? Tahan. Tidak mencekiknya, kamu akan mati. Saat Kaisar Surgawi Ninilifes melepaskan auranya yang mengesankan, tekanan mengerikan turun ke tubuh Ye Yuan. Masih tidak bergerak. Apakah Anda benar-benar ingin memaksa Kaisar ini untuk mengambil tindakan? Kaisar Surgawi Ninilifes berkata dengan dingin. Ekspresi Ye Yuan berubah beberapa kali. Akhirnya, dia masih menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan pergi. Bagus sekali, aku ingat ini. Ye Yuan berkata dengan dingin. Huhu, dia mengancam kita. Seorang Empirean mengancam Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi Gosmon tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Kekuatannya memang cukup bagus. Hanya saja otaknya sedikit cacat, tidak dapat memahami situasinya, kata Kaisar Langit Zhao Hun dengan dingin. Kaisar Surgawi lainnya berkata dengan wajah dingin, hal yang sembrono dan buta. Jika bukan karena sedikit berguna, Kaisar ini sudah lama membunuhnya. Terhadap ancaman Ye Yuan, mereka secara alami tidak akan mengingatnya. Dalam pandangan mereka, membuat Anda semua menjadi umpan meriam, Anda harus menanggungnya. Bahkan, Anda bahkan harus mengucapkan ribuan terima kasih. Mengudara, Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Hanya aku yang tidak berguna. Ghost Empyrean Wildblade berkata dengan mencela diri sendiri. Ye Yuan mengedipkan mata dan mengirimkan suaranya, aku baik-baik saja. Saya hanya menggertak mereka. Petik 2. Ghost Empyrean Wildblade terkejut di dalam hatinya, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tingkat pengeluaran kekuatan jiwa itu sebelumnya, bahkan Empirins tahap akhir biasa akan merasa agak terlalu berat untuk ditanggung, apalagi Ye Yuan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa jiwa surgawi Ye Yuan sangat kental sejak awal? Setelah esensi, energi, dan roh tiga jalur menyatu menjadi satu, jiwa surgawinya bahkan sangat hebat, jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Sebelumnya di dunia hutan abadi, di depan makam Ji Zhengyang, pikiran Ye Yuan mengalir dengan lancar, alam hatinya mencapai kesempurnaan, dan jiwa dewanya bahkan sudah mencapai alam penyelesaian besar peringkat 7. Tingkat konsumsi ini sama sekali tidak berarti bagi Ye Yuan. Dalam proses maju, dengan Ye Yuan menyerap lebih banyak energi pembantaian dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa, itu akan mampu menebus defisit. Menghadapi 7 kaisar surgawi yang hebat, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menampilkan semua kartu trufnya. Oleh karena itu, dia pasti berpura-pura bahwa kekuatan jiwanya telah habis. Bab 2235, Binatang Pemakan Jiwa. Kakak Ye, apakah kamu masih baik-baik saja? Wu Jiang melihat bahwa kulit Ye Yuan pucat, seluruh tubuhnya tampak lemah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, masih baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan di sana. Menjelang Wu Jiang ini, itu hanya pertemuan pertama Ye Yuan, dia secara alami tidak akan merasa nyaman membiarkan dia tahu segalanya. Pembangkit tenaga Ghost Dao dan pembangkit tenaga jalur mayat ini karena alasan bawaan, lebih berdarah dingin dan kejam untuk memulai. Bukannya tidak ada orang baik di antara Ghost Dao Empirins, tapi Ye Yuan tidak berani dan juga tidak mau menyerahkan kepercayaannya kepada orang asing. Advertisement. Dia telah bepergian kemana-mana selama bertahun-tahun. Sedikit logika dangkal ini, dia masih memahaminya. Wu Jiang menghela nafas dan berkata, Kakak Ye, lengan kita tidak bisa meremas paha dan angin. Bagaimanapun, mereka adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi.
Hanya dengan bertahan selama beberapa waktu, akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, aku mengerti, tapi aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Wu Jiang menganggukkan kepalanya dan melanjutkan berkata, Saudara Ye memang pilihan surga muda. Jumlah kartu truf Anda membuat Wu ini meratapi ketidaklayakan saya sendiri juga. Petik 2. Dia benar-benar sangat terkejut. Baru saja, kekuatan jiwa suci yang Ye Yuan perlihatkan membuat bahkan pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun merasa malu karena ketidaklayakan mereka. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik Ghost Dao tidak memiliki tubuh fisik. Apa yang mereka kembangkan adalah kekuatan tubuh jiwa. Ye Yuan masih muda, jadi Wu Jiang benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Selain itu, seni mata Ye Yuan juga sangat sempurna, untuk benar-benar dapat melihat melalui yang tidak nyata dan melihat bayangan abu-abu yang bahkan tidak dapat dilihat oleh Ghost Empirins juga. Ditambah dengan seni pedang transenden dari sebelumnya, ini benar-benar pemuda yang menakutkan. Sangat disayangkan bahwa dia terlalu tidak mampu mempertahankan ketenangannya, untuk benar-benar mengekspos kekuatannya untuk menyelamatkan pelayannya. Advertisement. Lebih jauh lagi, dia bahkan menyinggung beberapa kaisar surgawi yang hebat. Perjalanan ini mungkin tidak akan terlalu menyenangkan. Pesta itu berangsur-angsur semakin dalam dan gua semakin besar. Kolam darah juga semakin besar. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu secara bertahap berubah menjadi danau darah. Udara berdarah tebal di dalam membuat orang hampir ingin muntah. Bahkan Ye Yuan juga tercengang dengan pemandangan spektakuler ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa itu semua adalah darah asli di kolam darah. Selanjutnya, energi yang luar biasa terkandung dalam darah ini. Jelas, mantan pemilik darah ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat. Begitu banyak darah, lalu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mati di sini? Astaga, astaga, astaga. Tiba-tiba, beberapa sosok hijau melintas seperti kilat. Mengikuti di sana, jeritan menyedihkan datang. Ghost Empyrean langsung diseret oleh bayangan hijau. Advertisement. Tapi bayangan hijau ini tidak pergi jauh tetapi berhenti di pintu masuk gua. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas. Mereka adalah beberapa binatang kecil yang tampak seperti kanguru. Sementara Ghost Empyrean yang digigit oleh binatang kecil itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan sama sekali. Kemudian, beberapa binatang kecil itu membagi dan memakan Ghost Empyrean itu di depan semua orang begitu saja. Bertindak sembrono dan tidak peduli pada siapapun. Binatang-binatang kecil ini tidak memikirkan begitu banyak Ghost Empyreans. Binatang Soul Eater, itu adalah binatang pemakan jiwa. Para Empyrean hantu itu semuanya mirip dengan menghadapi musuh besar, mundur satu demi satu. Sementara pada saat ini, di dalam beberapa gua kecil di gua, banyak dari binatang kecil seperti itu tiba-tiba keluar. Binatang kecil semakin banyak, dan benar-benar mengepung kelompok Ghost Empyreans. Bahkan wajah para kaisar surgawi itu juga sangat jelek. Apa itu Soul Eater Beast? Ye Yuan bertanya dengan tatapan bodoh. Wu Jiang berkata, binatang Soul Eater adalah kutukan dari pembangkit tenaga listrik Ghost Dao, dan juga penduduk asli dari 3 kumpulan darah besar, memakan tubuh jiwa. Untuk pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang berlarian di sekitar sini, begitu mereka bertemu dengan Soul Eater Beast, mereka akan mati tanpa keraguan. Air liur yang mereka keluarkan memiliki efek anestesi dan pencernaan yang sangat kuat terhadap pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Pembangkit tenaga Ghost Dao tidak dapat menolak sama sekali. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk melintasi ruang angkasa. Kecepatan mereka sangat cepat dan tidak mungkin untuk dijaga. Bahkan pembangkit tenaga kaisar surgawi juga sangat mengkhawatirkan mereka. Petik 2. Ye Yuan tercerahkan ketika dia mendengar. Ternyata masih ada binatang buas yang begitu tangguh. Binatang Soul Eater ini hanyalah kutukan dari pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Tetapi untuk pembangkit tenaga jalur mayat dan manusia, mereka tidak banyak. Mereka praktis hanya tinggal di 3 kolam darah besar. Karena tempat ini memiliki tubuh jiwa dalam jumlah besar. Wus! Selusin lain dari Soul Eater Beast tiba-tiba bergegas keluar, kecepatannya sangat cepat. Beberapa Ghost Dao Empyreans di area luar ketakutan sampai kulit mereka pucat, semua jenis serangan mengerikan terbang. Tapi binatang Soul Eater ini sangat sensitif. Sekejap di udara, dan mereka langsung menghindari semua serangan yang tidak teratur ini. Beberapa tangisan menyedihkan datang.
Beberapa Ghost Empirins diseret oleh Soul Eater Beast begitu saja, yang kemudian mulai memakannya dengan senang hati di satu sisi. Melahap Ghost Dao Empirins ini, aura Beast Eater Soul Eater itu benar-benar tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin Ghost Dao Empirins itu masih menjaga akalnya tentang mereka, berbalik dan berlari. 7 Kaisar Surgawi yang agung mendengus dingin. Tekanan mengerikan menyebar, para Empyrean itu menjadi lebih pucat. Ada serigala di depan, harimau di belakang, mereka tidak bisa lari sama sekali. 7 Kaisar Surgawi yang agung dengan jelas menganggap kelainan Asura kali ini dengan sangat penting, tidak mungkin untuk mundur dengan mudah. Pada saat ini, Nineveh menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Kamu, pergi dan habisi Soul Eater Beast." Semua orang tercengang. Bahkan Ye Yuan juga terkejut. "Saya, sendirian." Ye Yuan agak tidak berani mempercayainya. Nineveh mengangguk dan berkata, "Itu benar. Anda dapat memilih untuk menghadapi mereka, atau menghadapi kami bertujuh." Petik 2. Cahaya dingin muncul di mata Ye Yuan, Kaisar Surgawi Nineveh ini terlalu berlebihan. Orang ini jelas mengincarnya. Beberapa Kaisar Surgawi lainnya semuanya memiliki wajah yang sombong. Jelas, mereka memandangnya sebagai jenis yang berbeda dan hanya mengeksploitasinya. Adapun hidup dan matinya, mereka tidak peduli sama sekali. Tatapan Ye Yuan berkedip, dan dia berkata dengan suara serius, "Baiklah, aku akan pergi." Ye Yuan mengacungkan pedangnya dan maju, membelah kerumunan, perlahan berjalan menuju Soul Eater Beast itu. Kelompok Kaisar Surgawi saling bertukar pandang dan tersenyum, ekspresi geli terlihat di wajah mereka. Ada beberapa lusin Soul Eater Beast di depannya. Mereka semua peringkat 7 keberadaan. Biasanya, seharusnya tidak mungkin begitu banyak peringkat 7 Soul Eater Beast muncul secara tiba-tiba. Tapi kolam darah sedang melakukan aktivitas abnormal saat ini, orang-orang ini semua bergegas keluar satu demi satu. Membunuh. Ye Yuan berteriak dingin, sosoknya berubah menjadi hantu, langsung bergegas ke Soul Eater Beast. Apa yang dia buru-buru hanyalah peringkat menengah 7 Soul Eater Beast. Soul Eater Beast itu juga menyerang Ye Yuan, sedikit cemoohan melintas di matanya. Dengan mencicit, itu menghilang di depan mata Ye Yuan. Lalu terjadilah keributan. Di tengah tatapan kagum semua orang, ketika Soul Eater Beast yang awalnya menghilang menunjukkan sosoknya, pedang tulang menembus dadanya. Binatang Soul Eater ini sudah lebih mati daripada mati. Sebelum mati, Soul Eater Beast masih membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Ye Yuan, jelas tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membunuhnya. Mencicit, mencicit, mencicit. The Soul Eater Beast mulai meringkik dengan hiruk-pikuk, berubah menjadi bayangan yang berkilauan demi satu, menerkam ke arah Ye Yuan. Cakar dari Soul Eater Beast ini sangat tajam. Serangan mereka benar-benar membawa hukum tata ruang. Bahkan ketika menghadapi Empirins biasa, mereka kemungkinan tidak memiliki lawan di peringkat yang sama juga. Sayang sekali mereka bertemu dengan Ye Yuan. Terlepas dari beberapa peringkat 7 Soul Eater Beast tahap akhir yang bisa bertarung dengan Ye Yuan sampai mereka seimbang, Soul Eater Beast lainnya tidak bisa memblokir pedang Ye Yuan sama sekali. Pedang Ye Yuan seperti hantu di tengah cahaya berdarah. Area yang dilewatinya, menuai kehidupan Soul Eater Beast tanpa menahan diri. Bab 2236, terlambat. Ghost Empirins sangat terkejut. Kekuatan Ye Yuan jelas hanya Empyrean Cakrawala kelima, tetapi kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Empyrean Cakrawala ketujuh. Selanjutnya, pedangnya sangat aneh. Itu benar-benar mengabaikan hukum spasial Soul Eater Beast. Tidak peduli seberapa cepat seperti kilat binatang pemakan jiwa ini, dia bisa membunuh mereka dengan satu gerakan pedang. Tatapan Kaisar Surgawi Gosmon berubah sedikit gelap dan berkata, "Anak ini mencurigakan." Mata Kaisar Surgawi Nineveh tajam dan berkata dengan sedikit terkejut, anak ini juga mengetahui beberapa hukum tata ruang. Selanjutnya, dia menggabungkan hukum pedang Dao dan hukum tata ruang. Kekuatan serangannya sangat tajam. Aku tidak menyangka dia juga mahir menahan Soul Eater Beast. Advertisement. Kaisar Surgawi Gosmon mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, artis bela diri jenius manusia bukan? JJ, mati di sini juga cukup bagus. Kaisar Surgawi lainnya juga memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Tetapi ketika para Empyrean mendengarnya, mereka merasa terkejut. Kekuatan jiwa Pang ini sangat kuat. Jadi mereka tidak menyangka bahwa dia juga jenius yang menakutkan dalam seni bela diri. Tidak heran dia benar-benar bisa memblokir serangan Kaisar Surgawi Gosmon sebelumnya. Mencicit, mencicit, mencicit.
Tiba-tiba, jeritan memekakkan telinga dipancarkan di gua-gua di samping. 3 binatang Soul Eater besar bergegas keluar, menerkam langsung ke Ye Yuan. Sebenarnya masih ada beberapa binatang pemakan jiwa Empyrean ke-8 yang bersembunyi. Untungnya bocah ini memancing mereka keluar. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Petik 2. Advertisement. Namun, kekuatan bocah ini benar-benar kuat. Ditempatkan di antara seniman bela diri manusia, dia benar-benar jenius kelas 1 juga. Sayang sekali, dia akan mati di sini. Ketika kelompok Ghost Empyreans melihat ketiga bis Empyrean Soul Eater Empyrean ke-8 ini, masing-masing dari mereka merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Tingkat Soul Eater bis ini hampir satu gigitan untuk mereka. Setelah Ye Yuan membunuh lebih dari selusin Soul Eater bis berturut-turut, ketiga bis Empyrean Soul Eater Empyrean ke-8 ini akhirnya tidak bisa menahan lagi. Dengan 3 binatang pemakan jiwa Empyrean ke-8 bergabung, tekanan Ye Yuan segera meroket. Tapi dia mengandalkan keunggulan teknik gerakannya dan hampir tidak bisa berurusan dengan Soul Eater Beast. Ketika kelompok Empyreans melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Kekuatan tempur Ye Yuan terlalu menakutkan. Dia hanyalah monster berbentuk manusia. Ketiga binatang Empyrean Soul Eater Empyrean ke-8 ini, masing-masing menghadapi Empyrean Cakrawala ke-8 manusia pasti bisa menang juga. Tapi, di bawah serangan menjepit begitu banyak Soul Eater Beast, Ye Yuan sebenarnya masih bisa bertahan. Meskipun tubuh Ye Yuan memiliki beberapa luka yang ditambahkan, jumlah Soul Eater Beast masih perlahan berkurang. Wajah kelompok Kaisar Surgawi akhirnya mengungkapkan ekspresi serius. Advertisement. Kaisar Surgawi Gosmon menggertakkan giginya dalam kebencian saat dia berkata, bocah ini sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Jika bukan karena ketiga Soul Eater Beast ini mengambil tindakan, kita semua telah ditipu olehnya. Tatapan Kaisar Surgawi Nineveh juga berubah sedikit gelap dan berkata, menyembunyikan kekuatannya tidak banyak, tetapi binatang pemakan jiwa ini adalah ancaman besar. Saya rasa bahkan mungkin ada puncak Empyrean Realm Soul Eater Beast yang bersembunyi di dekatnya. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, Kaisar Surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Peak Empyrean Soul Eater Beast benar-benar keberadaan yang mengerikan bagi pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Peak Empyrean dan 8 Firmamen Empyrean Soul Eater Beast bersembunyi. Apa target mereka? Apakah masih ada yang perlu dikatakan? Pada saat ini, mereka sangat bersukacita atas keberadaan Ye Yuan. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka mungkin benar-benar telah ditipu oleh Soul Eater Beast ini. Sementara Kaisar Surgawi adalah eksistensi yang tak terkalahkan, binatang pemakan jiwa dan Kaisar Surgawi hantu Dao berbeda. Peak Empyrean Soul Eater Beast juga menimbulkan ancaman luar biasa bagi Kaisar Surgawi Ghost Dao. Menghadapi musuh alami, perbedaan di alam kultivasi kadang-kadang tidak lagi berbeda. Jika Soul Eater Beast ini menyelinap menyerang dengan memanfaatkan kekacauan, hasil akhirnya akan sangat sulit untuk dikatakan. Jika puncak Empyrean Soul Eater Beast bisa memakan Kaisar Surgawi Ghost Dao, menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi praktis tidak akan memiliki banyak ketegangan lagi. Godaan semacam ini layak diambil risikonya oleh Soul Eater Beast. Namun, semua rencana mereka terganggu oleh Ye Yuan. Kekuatannya terlalu kuat dan benar-benar dengan paksa bersaing dengan gerombolan Soul Eater Beast sendirian. Saat ini, bahkan binatang pemakan jiwa Empyrean ke-8 dipaksa keluar, dan mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Ye Yuan. Benar saja, tidak lama kemudian, bayangan hijau merobek warna darah dan terbang langsung ke Ye Yuan. Gemuruh. Reaksi Ye Yuan sangat cepat. Dengan backhand, itu adalah pedang. Namun, binatang pemakan jiwa Empyrean Cakrawala ke-9 ini terlalu kuat. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan keras dan diledakkan terbang keluar. Bagaimana mungkin Ye Yuan masih berani diam? Sosoknya melintas, masuk ke salah satu lorong terdekat. Mencicit, mencicit, mencicit. Denin Firmamen Empyrean Soul Eater Beast berteriak aneh dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau untuk dikejar. The Soul Eater Beast sudah marah. Bagaimana mereka bisa rela membiarkan Ye Yuan pergi? Beberapa lusin Soul Eater Beast sedang mengejar Ye Yuan ke lorong itu. Sedikit geli muncul di sudut mulut Kaisar Surgawi Nineveh dan dia berkata dengan dingin, baiklah, ayo pergi. Kaisar Surgawi Gosmon tertawa keras dan berkata, bocah ini akhirnya bertemu lawannya. Kali ini, lihat apakah dia masih belum mati. Ye Yuan memikat para Soul Eater Beast, para Empyreans akhirnya bisa menghela nafas lega.
Tapi setelah itu, tidak ada lagi yang menghalangi tombak untuk mereka, mereka hanya bisa berharap yang terbaik. Di kerumunan, ekspresi Wu Jiang berkedip tanpa henti. Akhirnya, dia masih mengikuti semua orang dan pergi. Astaga, astaga, astaga. Ye Yuan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Di belakangnya, beberapa lusin Soul Eater Beast secepat kilat, dalam pengejaran. Lampu darah lorong ini sedikit redup, jelas, itu bukan lorong yang paling penting. Dalam sekejap, mereka tiba di area terbuka. Sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Kelompok Soul Eater Beast juga tiba-tiba berhenti, melampirkan Ye Yuan di tengah. Pemimpin Soul Eater Beast memandang Ye Yuan, sedikit kesedihan dalam tatapannya. Binatang Soul Eater ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Selanjutnya, nyali mereka sangat besar, untuk benar-benar berani menyergap Kaisar Surgawi. Namun, semua rencana ini dihancurkan oleh Ye Yuan. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ye Yuan memandang pemimpin Soul Eater Beast dan berkata dengan senyum ringan, "Baiklah, tidak ada seorang pun di sini lagi, sudah bisa mengirim kalian semua dalam perjalanan." Ye Yuan saat ini, aura seluruh orangnya sangat tajam dan ganas, seperti pedang tajam yang ditarik dari sarungnya. Bagaimana dia terlihat seperti dia terluka parah sebelumnya. Kaisar Surgawi Ninilifes mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan sudah dipaksa ke batasnya. Sebenarnya, semua ini dalam perhitungan Ye Yuan. Soul Eater Beast sangat pintar. Melihat penampilan Ye Yuan, mereka segera menjadi waspada, mata menunjukkan tatapan waspada. Mencicit, mencicit, mencicit. The Soul Eater Beast tiba-tiba berteriak aneh, berubah menjadi sambaran petir, dan mereka akan melarikan diri. Terlambat, melumpuhkan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung saat dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Waktu beku. Beberapa lusin garis cahaya pedang melintas dan menghilang. Seberapa kuat kekuatannya dibandingkan sebelumnya. Ci. Beberapa lusin Soul Eater Beast langsung dibunuh oleh Ye Yuan. The Eight Firmament Empyrean Soul Eater Beast sudah terluka parah di ambang kematian, tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Sementara kekuatan binatang pemakan jiwa Empyrean ke-9 sangat tangguh dan belum sepenuhnya mati. Segel, Ye Yuan bergerak seperti kilat, langsung meletakkan formasi susunan, dan memenjarakan beberapa binatang pemakan jiwa ini. Ye Yuan mengeluarkan sebuah botol kecil dan berkata dengan senyum tipis, "Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada binatang buas seperti kalian. Ini benar-benar sangat melebihi harapan saya." Kaisar Surgawi Ninilifes, karena kamu sangat memikirkan Ye ini, maka Ye ini juga tidak bisa pelit dan akan mengirim hadiah besar untukmu nanti.